Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ewi Diriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, aku akan membahas mengenai bidang garapan lainnya yang terdapat di dalam Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, bidang garapannya yaitu tentang administrasi layanan khusus. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan untuk orang lain atau untuk orang sekitar lainnya. Namanya juga dengan layanan paripurna, maka kita harus memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat atau orang lain yang sekitar kita. Sedangkan khusus yaitu berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa, sama dengan teman, dan teman khusus itu dianalogikan menjadi teman ataupun teman khusus. Jika hanya teman itu hanya mendapatkan perlakuan yang biasa saja, sedangkan teman khusus akan mendapatkan perlakuan yang beda atau khusus juga. Nah, dari sisi teori, dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau di sekolah berarti untuk siswa, kalau di perguruan tinggi berarti untuk mahasiswa. Sekarang kita lihat dari kondisi sisi pengertian. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, tidak secara langsung memang berkenan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan khusus yang memberikan dampak positif ataupun dampak negatif nantinya. Apa saja sebenarnya jenis-jenis dari layanan khusus yang semestinya dilakukan secara khusus oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik, kepada mahasiswa, atau kepada siswa? Apakah benar-benar disediakan secara khusus dalam pengertian hal yang sebenarnya atau dalam pengertian secara khusus yang sebenarnya? Yang pertama yaitu ada layanan perpustakaan. Yang kedua ada layanan laboratorium. Yang ketiga ada UKS, kafe, juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah atau perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Selanjutnya itu sarana ibadah, merupakan apakah memang di setiap perguruan tinggi atau per fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khusus disediakan, dan tingkat kebersihan kenyamanan itu harus selalu terjaga karena tempat ibadah ini merupakan tempat kita sebagai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat ibadah ini harus benar-benar terjaga pelayanannya agar tetap menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya yaitu ada asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan toilet. Toilet ternyata juga masuk kategori kepada pelayanan khusus. Apakah layak, apakah nyaman, bahkan setiap manusia atau orang-orang selalu mengatakan bahwa toilet menjadi salah satu tempat yang bisa mengundang atau memberikan ide-ide cemerlang. Tapi mungkinkah ide-ide itu kan muncul atau tumbuh jika toilet tersebut bau, kecil, kotor, jorok, dan kita bisa menjelaskan itu dan menceritakan itu. Dan siapa yang mesti disalahkan dalam kondisi seperti ini? Tapi tidak semua sekolah atau perguruan tinggi yang tidak memberikan layanan seperti itu. Ingat lagi, pelayanan khusus, pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka
menopang proses pendidikan, proses pembelajaran di mana di kelas atau di sekolah. Nah, dalam hal ini kita akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis dari pelayanan tersebut. Yang pertama yaitu pelayanan perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, enak dan bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya seperti buku. Tidak bisa disalahkan tidak bisa disalahkan jika tingkat atau kemauan membaca siswa itu sangat rendah, karena tempat sumber belajar yang ditempati tidak memungkinkan berduduk berlama-lama atau nyaman, karena jangan dibandingkan dengan bule-bule yang di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan di dalam perpustakaan? Karena perpustakaannya itu nyaman sekali dan ruangannya pun nyaman, bersih, dan enak untuk duduk lama-lama di dalam perpustakaan tersebut. Serta sesuai dengan perkembangan zaman, sudah semestinya ada ide-ide seperti e-book, jurnal, artikel, dan ada layanan tabs, laptop, komputer agar mereka bisa hunting belajar pembelajaran virtual. Sehingga sebelum masuk ke dalam pembelajaran berikutnya, mereka sudah memiliki bekal atau tugas yang mereka cari, dan mereka memahami, membaca terlebih dahulu tentang materi yang dipelajari berikutnya. Jika terdapat buku-buku yang sudah lama, ini tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya, maka buku-buku ini akan terletak begitu saja di perpustakaan dan mengakibatkan adanya debu-debu, sehingga siswa-siswa tidak nyaman lagi di perpustakaan. Kadang-kadang petugas yang di perpustakaan ini antara ada untuk mengurus perpustakaan tersebut, dan kadang-kadang juga tidak ada gitu. Selain dari pelayanan yang didapat dari perpustakaan memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi-fungsi tersebut yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Artinya, memberikan kesempatan kepada siswa, peserta didik, mahasiswa untuk menambah wawasan atau pembelajaran kembali di perpustakaan. Siswa dan mahasiswa ini pastinya sudah mendapatkan ilmu dari gurunya dalam kelas. Nah, mereka akan menambah kembali wawasan yang ingin mereka cari melalui materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, oleh dosen, sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh dosen ataupun guru. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau atau mereka yang inginkan. Mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugas. Jika di kondisi seperti ini, apakah mungkin fungsi pendidikan akan terjadi? Jika pelayanan dari perpustakaan itu melakukan pelayanan khusus terhadap perpustakaan, maka perpustakaan itu akan menjadi nyaman, bersih, dan siswa pun akan betah untuk berlama-lama di dalam perpustakaan. Tetapi sebaliknya, jika perpustakaan tidak dilayani atau ditugasi oleh petugas-petugas yang khusus, maka perpustakaan tersebut akan menjadi panas, berdebu, dan siswa tidak akan nyaman berada di dalam perpustakaan itu, karena siswa akan lebih merasa nyaman belajar, akan terfokus ke dalam pembelajaran tersebut jika perpustakaan yang ditempatinya itu bersih, nyaman, dingin, dan tidak ada kegaduhan, serta buku-buku pun yang diperlukan itu buku-buku baru semuanya. Jadi ada petugas-petugas yang selalu mengecek dari buku-buku tersebut, sehingga siswa dapat menambah wawasannya kembali melalui buku-buku baru yang mereka temukan di perpustakaan. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi, yaitu merupakan tempat mencari informasi dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Tapi kalau ingin tahu seluruh dunia, berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap yang diikuti dengan wifi yang kuat, sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Jika di perpustakaan menggunakan komputer yang
pasangkan WiFi, maka siswa dapat mencari informasi-informasi mengenai pendidikan. Siswa yang ingin tahu atau banyak belajar, maka ia akan lebih mencari segala informasi dari manapun mereka dapat, seperti dari buku. Nah, semakin adanya perkembangan zaman, maka teknologi pun semakin canggih. Nah, teknologi ini seperti komputer harus ada dalam sebuah perpustakaan agar dapat membantu siswa dalam mencari informasi mengenai pembelajaran, sehingga rasa keinginan tahuan mereka bisa terpenuhi. Dan dalam komputer ini pun harus dilengkapi dengan WiFi, karena dalam mencari informasi harus tersambung ke internet, dan dalam mencari informasi ke seluruh dunia dapat dicapai jangkauannya dengan menggunakan internet.